moto manifesting aku kali ya, jangan malu untuk halu. Halo semuanya, aku Aci. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang manifestation board yang biasanya aku bikin. Jadi sebenarnya udah banyak orang-orang dari dulu yang suka bikin kayak vision board, something like that. Tapi kalau aku itu sukanya nulisnya di dalam diary aku. Aku bikin di dalam diary atau aku bikin folder di dalam HP aku tentang hal-hal yang aku inginkan untuk terjadi di diri aku nantinya. Nah, tanpa aku sadari ternyata hal-hal kecil kayak gini sangat berpengaruh ke masa depan aku. Aku tadinya nggak ngerti kalau ini tuh namanya manifesting. Jadi dari dulu aku emang udah ngejalanin aja kayak misalnya nih contohnya. Aku tunjukin di sini. Aku pernah kayak ngegambar-gambar gitu di dalam diary aku. Pada saat itu aku pengen kayak punya apartemen kecil atau rumah kecil yang kayak pas aja buat aku, kayak nggak too much, nggak kekecilan juga. Aku pengen yang kayak cocok sama karakteristik aku. Pada saat itu aku bikin seperti itu. Dan ternyata alhamdulillahnya setelah nikah aku pindah ke tempat yang sesuai sama ekspektasi aku dan aku bisa dekor sesuai keinginan aku. Tapi manifesting yang itu lama banget kan, sekitar 10 tahun baru kewujud. Nah, tapi hal yang ternyata part of manifesting tapi aku juga nggak sadar adalah pada saat aku dulu pengen banget ke Korea, aku masih nggak tahu kapan aku bakalan ke Korea. Aku pernah ngebikin kayak gambar gitu gimana aku bakalan fashionnya aku lah intinya pada saat aku di Korea nanti. Dan ternyata aku langsung nunjukin aja fotonya. Ini gambar yang aku gambar dulu di diary aku dan ini hasilnya. 1,5 tahun setelah itu aku bener-bener terlihat seperti yang ada di gambar aku, tapi aku nggak sadar itu sampai mungkin 1 tahun yang lalu. Dan aku kayak itu manifesting toh. Nah, yang paling terakhir ini terjadi adalah gimana aku manifesting badan aku dari yang tadinya rada gemukan, aku bikin jadi rada lebih kurus dengan cara aku memotivasi diri aku sendiri dengan kayak ngebikin PDF gitu di iPad aku yang isinya foto-foto orang-orang yang kelihatan cantik banget pakai kebaya dan suntiang. Karena aku pengen banget nikah pakai kebaya. Aku nikah pakai suntiang pun bisa dibilang kayak manifesting deh. Dari dulu tuh aku selalu mikir kayak suntiang tuh bagus ya, bagus banget, kayak gue kalau nikah pengen deh kayak pakai mahkota gitu. Tapi nggak kepikir suntiang karena nggak tahu dapet jodohnya orang apa gitu kan. Tapi ternyata suami aku orang Minang dan aku bisa pakai suntiang. Jadi dengan kita nyebutin apa yang kita pengen aja, sebenarnya it's part of manifesting. Kalau kalian masih nggak ngerti manifesting itu apa, jadi singkatnya manifesting itu kita menentukan apa yang akan terjadi di masa depan kita dan kita bakalan usaha ngikutin itu tapi lebih ke arah ikhlas gitu loh. Jadi hal-hal yang kita lakuin setelah kita manifesting itu bakalan semuanya berfokus pada hal-hal yang kita inginkan terjadi di masa depan ini. Tapi hasilnya seperti apa ya kita nggak tahu. Tapi entah gimana, kalau misalnya kita benar-benar usaha menyebutkan apa yang kita pengenin, terus habis itu kita ngeliat kita tuh pengennya seperti apa sih bentuknya, dan masa depan kita dan diri kita nanti pada saat udah mendapatkan hal yang kita pengen itu bakalan kayak gimana, terlihat seperti apa. Entah kenapa hal-hal itu lebih banyak terjadi daripada enggaknya, lebih banyak terwujudnya daripada enggaknya. Jadi untuk video ini aku udah ngebikin kayak semacam vision board. Tapi kalau vision board itu kan bikinnya pakai kayak papan gitu kan. Nah, kalau aku bikinnya pakai PDF di iPad aku karena itu yang termudah buat aku. Tapi aku saranin kalau kalian pengen ngebikin juga, kalian harus pakai hal-hal yang paling mudah buat kalian dan jangan sampai nyusahin kalian. Emang harus ada usahanya dikit untuk dilihatnya jadinya bagus gitu, tapi jangan sampai kalian harus ngeluarin kocek yang gede cuma buat bikin kayak ginian doang. Kayak tadinya aku mau bikin bener-bener vision board di board gitu karena ya tradisionalnya seperti itu kan. Tapi setelah aku lihat-lihat harganya tuh mahal-mahal, kayak 160 ribuan. Terus belum lagi aku ngeprint, terus habis itu aku nyari stiker. Aku udah ada sih stiker-stiker lama yang bisa aku pakai. Tapi aku nggak mungkin puas sama hal-hal itu. Aku pasti bakal ngeprint ini, ngeprint itu, dan akhirnya itu bakalan ngeluarin uang yang jauh lebih banyak buat aku. Dan aku ngerasa ya udahlah bikin di iPad aja. Karena pakai iPad sebenarnya jauh lebih mudah buat aku gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak ada iPad, kalian bisa pakai vision board karena itu jauh lebih murah daripada kalian beli iPad. Tapi kalau misalnya kalian ada iPad, kalian bisa pakai iPad aja biar lebih mudah dan lebih irit lagi buat kalian. Sedikit alasan kenapa harus ada vision board atau vision book di dalam proses manifesting kalian. Jadi menurut aku, kalau misalnya kalian kayak mencita-citakan sesuatu atau menginginkan sesuatu tapi kalian cuma ngayalnya kayak sambil merem kayak gitu, itu tuh nggak akan terlalu nyata dilihatnya di mata kalian dan di hayalan kalian pun. Jadi menurut aku ini bakalan ngebantu banget buat kalian ngerasa sadar, oh ini loh tujuan gue, oh ini loh gue masa depannya kayak gini loh.
loh. Jadi gue harus usaha untuk ngedapetin hal-hal itu, untuk ngerapihin mimpi-mimpi dan cita-cita kita ini. Ada beberapa tips yang pengen aku kasih dulu sebelum aku nunjukin ke kalian bentuk vision board aku. Tips nomor 1, pikirin hal-hal apa aja yang penting untuk ada atau terwujud di dalam hidup kalian. Jadi menurut aku, hal-hal yang cuma kayak halu-halu semata itu ya nggak akan jadi nyata. Tapi kalau misalnya kalian ngerasa oke, gue halu tapi itu penting buat gue, itu gue mau itu, masukin. Yang kedua, tulis di tempat yang bisa kalian lihat terus. Jadi gini, aku kan bikin vision boardnya di dalam iPad aku, jadi nggak mungkin dong bisa dilihat terus 24 jam. Tapi selain itu, aku nulis hal-hal yang aku pengenin itu di post-it dan aku tempel di sebelah kasur aku. Jadi walaupun visualnya itu nggak kelihatan, tapi tulisan itu mengingatkan aku akan visual yang aku inginkan di masa depan aku. Yang ketiga, tulis seakan-akan hal tersebut sudah terjadi. Jadi kalau kalian nulisnya dalam bahasa Inggris, kalian bisa pakai present tense. Jadi tulisan-tulisan yang aku tulis itu bukan kayak gue pengen A, gue pengen B, bukan. Tapi lebih ke misalnya contoh, aku kerja di kantor yang aku bikin sendiri, naik mobil punya aku sendiri. Kayak gitu. Bukan di masa depan, jadi di tulisan itu kayak seakan-akan udah terjadi. Yang keempat, buat visualisasi nyata dan ngebantu kalian dalam ngehayalin hal ini. Dalam video ini kita bakalan ngebahas vision board atau vision book, oke? Yang kelima, bayangin hal-hal itu sudah terjadi atau ya nanti di masa depan kalian akan terjadi. Tapi pada saat kalian ngehayalin itu, be there. Bener-bener lihat orang-orang yang ada di depan kalian dalam keadaan kalian sudah ada di posisi tersebut. Jadi bikin as if dunia yang kalian pengenin itu sebenarnya udah ada, cuma kalian tinggal masuk aja ke sana. It sounds weird but it's real. Manifesting emang kayak gitu. Karena di poin ke-6 ini kita masuk ke percaya kalau hal-hal tersebut tuh udah ada, tinggal nunggu waktunya aja untuk datang ke kita. Kalau kalian percaya kalau hal-hal tersebut itu emang buat kalian, gimana pun caranya, itu bakalan datang ke kalian. Contoh gampangnya, aku lagi manifesting rumah. Aku pengen banget punya rumah yang gede dan cukup untuk keluarga aku di masa depan. Dan aku ngerasa sekarang ya rumahnya itu sebenarnya udah ada, atau at least tanahnya udah ada. Dan rumah itu punya aku, tapi tinggal tunggu waktunya aja kapan aku bisa masuk ke situ. Padahal sebenarnya tuh rumah dibikinnya dengan based on halu banget. Aku pengen punya gudang, aku pengen punya ruangan buat kucing, tapi kayak cara yang aku tulis kayak ya udah yang penting-pentingnya dulu. Tapi anytime kayaknya bakalan aku tambahin lagi sesuai sama keinginan aku saat ini. Jadi jangan malu untuk halu, oke? Mungkin itu moto manifesting aku kali ya, jangan malu untuk halu. Oke, kita langsung ke step-step gimana caranya kalian bikin vision board yang cocok untuk manifesting diri kalian sendiri ya, bukan orang lain. Jadi kalau misalnya ini adalah cita-cita orang lain, nggak bakalan bisa terjadi. Seperti yang udah aku bilang, poin pertama tadi, cari alat yang termudah untuk kalian. Yang kedua, print visualisasi yang kalian inginkan. Kalian bisa pilih-pilihin dulu dan masukin ke satu folder di HP kalian. Cari-cari juga di Pinterest, di Instagram, di Google. Setelah kalian collect semuanya, kalian bisa langsung print. Nah, tapi masuk ke poin ketiga, kalian boleh ngedit beberapa hal. Misalnya, kalian pengen manifesting mobil, kalian ngedit muka kalian ada di dalam mobil tersebut. Why not? Boleh banget. Itu adalah part dari visualisasi yang kalian butuhin banget. Yang keempat, tulis poin-poin terpenting yang udah kalian pilih itu. Misalnya kalian pengennya halnya A, di dalam A itu ada B, C, D, E gitu. Nah, kalian tulis A-nya dulu aja. Nanti kalau misalnya kalian punya lembaran lain atau pakai post-it di luar board tersebut atau di luar halaman pertama dalam e-book kalian, kalian bisa jabarin lagi apa sih poin-poin dari yang disebutin sama kalian di halaman terpenting, yaitu di vision board kalian. Yang kelima, mulai dengan big goals yang nantinya akan dijabarin satu-satu ke poin yang lebih kecil lagi. Yang keenam, big goals tersebut bisa kalian breakdown jadi ke per tahun. Jadi setiap tahunnya kalian mau ngewujudin apa aja. Tapi saran kecil dari aku, ngeliat pengalaman dari diri aku sendiri, aku punya anxiety. Jadi aku nggak bisa naruh target tahun atau waktu di dalam vision board aku atau di dalam vision book aku. Kenapa? Karena itu bakalan ngasih terlalu banyak pressure kalau misalnya sampai hal tersebut nggak terwujud di dalam waktu yang aku udah batasin. Sedangkan yang namanya manifesting itu, kita nggak nentuin waktunya. Yang nentuin waktunya is the universe, is the world. Jadi aku breakdown semuanya ke hal yang lebih kecil-kecil lagi. Gimana caranya aku ngewujudin hal-hal tersebut, tapi aku nggak punya rentang waktu kapan semuanya akan tercapai. Aku bener-bener trust the process aja. Nah, sekarang kita bakalan ngeliat vision book yang udah aku bikin. Aku duduknya rada kesini karena aku bakal tunjukin
tunjukin di sebelah sini ya. Jadi di halaman pertama itu ya covernya aja, simple Achi's Life, dan di bawahnya ada tulisan dikit kayak coming soon. Terus di halaman kedua, ini yang aku sebut sebagai vision board aku. Vision board aku kayak penuh gitu, tapi ini sesuai sama segala big goals yang aku ingin yang akan terwujud dalam waktu dekat. Oh, ngomongin kayak gini depan kamera tuh kayak cringe banget, tapi have to trust ourselves. Itu adalah kuncinya. Jadi di sini aku ada poin-poin terpenting yang aku taruh di paling atas dulu. Yang pertama ada be a big YouTuber. Aku dari dulu pengen banget jadi YouTuber ya. Nggak usah cringe, tapi that's a real thing. Jadi poin paling penting tahun ini atau dalam hidup aku saat ini adalah be a big YouTuber. Setelah itu di bawahnya be healthy. Aku pakai foto aku sendiri pada saat aku sedang sangat sehat. Yang selanjutnya have a big working desk, yang cocok masuk ke poin selanjutnya have a house that fits my dream life. Poin selanjutnya be a successful woman. Jadi dari dulu ini adalah hal yang udah aku hayalin banget, tapi I think I just don't know the point of success. Jadi kayak peaknya sukses tuh apa sih? Jadi menurut aku poin ini akan selalu ada di manifesting board aku. Terus langsung masuk ke poin selanjutnya, look pretty and presentable anytime. Gak mungkin sih setiap waktu presentable, tapi most of the time lah kayak pengen aja gitu. Nah ini yang udah aku mulai jalanin nih. Poin yang selanjutnya ini adalah be on my ideal weight and put on some muscles. Aku dari kemarin ya ada di ideal weight aku, tapi karena aku sekarang lagi naik berat badannya jadi it's part of it. Tapi put on some muscles itu adalah sesuatu yang susah banget buat aku jujur. Yang selanjutnya have a big working space. Jadi instead of office aku lebih pengen punya working space. Jadi murid-murid aku, orang-orang yang kerja bareng sama aku bisa berada di satu tempat yang sama, dan mungkin ada kayak partisi-partisi untuk beberapa ruangan, tapi aku lebih pengen punya kayak working space daripada kayak tempat les yang biasa gitu. Yang selanjutnya travel around the world for free. Aku nggak tahu gimana, tapi dulu juga aku nggak tahu gimana bisa aja ke Korea beberapa kali gratis. Jadi aku rasa itu akan terjadi ya, tapi kapannya biar Allah yang nentuin aja. Let the universe take over. Poin terakhir, I can buy anything that I want. Nah itu adalah vision board secara keseluruhan. Kalau misalnya kalian pakai papan yang besar, kalian bisa bikin vision board kalian seperti itu, ditambahin stiker-stiker yang lucu. Dan kalau kalian nyadar di tulisan yang be a big YouTuber itu, di situ tulisannya aku subscribersnya ada 1 juta loh. Apakah itu benar? Saat ini tidak, tapi siapa tahu nantinya ya kan. Kalau aku usaha terus siapa tahu. Nah karena aku pakai iPad, aku bisa ngejabarin semua hal-hal yang aku pengenin itu di halaman-halaman selanjutnya. Seperti di halaman ini, be a big YouTuber. Aku tulis reasonnya apa, kenapa aku pengen jadi big YouTuber, dan how, gimana aku bakal meraih itu. Di situ aku put some quotes juga yang bakal memotivasi aku, dan beberapa contoh yang aku ambil dari Pinterest. Gimana sih orang-orang yang udah ngedapetin apa sih itu namanya, gold button dari YouTube, udah dapet silver button dari YouTube. Perjalanan masih panjang ya, sangat amat panjang. Sekarang aku monetize aja enggak ya, tapi akan terjadi. Please be part of it. Jangan lupa di subscribe, oke? Poin kedua, have a house that fits my dream life. Di sini aku sebenarnya ngambil satu part dari PDF khusus untuk house manifesting aku. Aku punya notebook khusus untuk aku manifesting rumah ini. Jadi setiap ruangan itu aku udah punya visionnya. Cuma ada beberapa hal yang pengen aku tambahin aja. Karena menurut aku ini adalah the biggest goal ever sih. Karena aku ngelihat gimana orang tua aku punya rumah yang bisa jadi family house. Dan aku pengen banget someday aku punya kayak gitu juga. Rumah yang bisa cukup untuk aku dan keluarga aku nanti, dan bisa bertahan selamanya pastinya rumahnya. Dan ya di sini seperti yang udah aku bilang, aku percaya rumah ini udah ada, cuma belum waktunya aja aku masuk ke dalam rumah itu. Yang selanjutnya, have a big working desk sama have a big working space. Aku tambahin di dalam satu tempat yang sama karena explanationnya nggak banyak ya. Dan jelas aku pengen punya ruang kerja sendiri yang nyaman banget buat barang-barang aku yang banyak dan bikin aku nggak sumpek di dalam ruang kerja itu. Dan aku pengen ruang kerja itu juga termasuk studio buat aku bikin YouTube video. A big working space itu yang aku pengenin banget juga, tapi itu bener-bener ya harus nunggu dananya aja.
Karena sebenarnya bisnisnya kan udah berjalan dari kemarin. Kalau misalnya ada dananya mah udah aku bikin dari kemarin. Di halaman selanjutnya, there are a lot of my pictures. Jadi di sini adalah foto-foto setiap aku lagi liburan. Karena aku ngerasa aku tuh paling sehat pada saat aku lagi liburan. Aku happy, aku bisa jalan belasan ribu langkah tanpa ngerasa capek. Dan pas pulang, aku tidur, besok pagi jam 6 pagi udah jalan lagi. Oh my god, I don't have that energy anymore right now. Makanya aku pengen put on some muscles yang kayak tadi aku bilang, supaya aku bisa ngejalanin hal-hal seperti ini. Di halaman selanjutnya ada Be a Successful Woman. Ini adalah halaman yang paling aku suka kayaknya, karena isinya cewek-cewek yang oh my god, terlihat sangat sophisticated dan semua hal yang riweh-riweh beres sama dia. Dan alasan kenapa aku pengen banget jadi a successful woman itu adalah hal yang gak bisa aku abaikan. Aku pengen banget lebih banyak orang ngeliat kalau cewek itu bisa sukses dengan sendirinya dan cewek itu bukan barang yang dimiliki sama laki-laki. Jadi misi aku di sini tuh besar banget kayaknya. Dan aku benar-benar berharap itu bakalan terjadi. Dan aku suka banget sama quotes-quotes yang aku tulis di sini, kayak the future depends on what you do today. Terus kayak you are what you do and not what you say you are gonna do. Sama be proud of your progress, karena kalau misalnya kita nggak bangga sama progress kita pasti udah down banget. Dan harus ingat kita itu nggak bakalan jadi besar kalau nggak ada progresnya. Halaman selanjutnya, halaman cantik. Look pretty and presentable anytime. Ini mbak-mbaknya nggak ada yang pakai hijab ya, karena susah nyarinya yang sesuai sama imajinasi aku. Ada yang gayanya kayak princess, ada yang sangat sophisticated. Aku gayanya soalnya percampuran antara dua itu. Dan alasannya karena aku pengen aja. Poin selanjutnya ini adalah poin yang penting banget juga menurut aku, karena ini berperan penting dalam kesehatan aku. Be on my ideal weight and put on some muscles. Reason, alasan pertama, berat badan ideal itu berperan penting dalam kesehatan dan rasa percaya diri. Itu penting banget, itu udah aku rasain dan itu bener. Yang kedua, kalau aku punya otot lebih banyak, metabolisme aku akan menjadi jauh lebih baik. Dan aku memiliki metabolisme yang sangat amat buruk, karena sekarang aku kondisinya juga lagi kekurangan protein. Jadi itu alasannya ya. Nah, untuk di how, do it consistently but slowly. Jadi ya sesuai dengan yang apa aku jalanin sekarang aja. Dan yang kedua, walaupun aku kasih gambar-gambar cewek-cewek cantik termasuk Suzy ya, kembaran aku, tapi aku mau menerima bentuk tubuh aku sebagaimana harusnya. Jadi bentuk tubuh aku yang mungkin menurut aku, kenapa sih gue gak gini, aku gak mau ada kayak gitu lagi. Aku kurusnya kayak gini, bagusnya kayak gini. I just want to accept that. Yang selanjutnya, travel around the world for free. Tapi gambarnya Europe semua, karena aku pengen banget ke Europe. Oh my god. Di sini ada poin kenapa why for free. Aku di sini nulis kenapa, karena aku udah pernah beberapa kali pergi dengan gratis dan aku seneng banget. Bukan seneng banget ya, semua orang juga pasti seneng banget. The feeling of it. Jadi sebenarnya perasaan pada saat ada di sana yang aku pengenin. Aku nggak masalah dengan kerja di tempat tersebut, asalkan aku bisa ke sana dengan gratis. Jadi pada saat aku di sana aku nggak perlu mikirin tentang duit. Aku pengen kayak ya udah. Tapi bisa juga sih kayak aku duitnya banyak banget gitu suatu hari sampai aku ngerasa ke Swiss doang ke Italia doang gitu. It's gonna feel like it's free even though it's not. Tapi I'm not gonna think about money, bener kan? Jadi manapun yang datang duluan, aku terima. Terus di bagian bawah juga ada tulisan yang menurut aku penting banget. Itu sebenarnya aku yang berpikir seperti itu, tapi ya udah aku tulis as if it's a quote that I got from somewhere. Money spent on memories are much more valuable than money spent on things. Karena aku selalu merasa pada saat aku ngabisin duit aku untuk traveling, itu tuh senengnya bisa kebawanya sampai bertahun-tahun ke depannya. Tapi pada saat aku menghabiskan uang aku untuk beli sesuatu, itu pasti rasa senangnya cuma bertahan kayak berapa lama sih? Seminggu, 2 minggu paling lama. Poin terakhir, can buy anything that I want. Kenapa? Sebenarnya alasan terbesarnya adalah aku pengen semuanya tuh mudah buat aku. Aku pengen punya gaya yang simple tapi udah ngebawa quality aku dan value yang aku bayangin aku punya. Jadi kayak aku tuh pengen banget bisa keluar cuma pakai celana jeans sama kayak apa ya, blues or something, tapi quality-nya kelihatan dari barang-barang yang aku pakai itu. Untuk sekarang sih ya aku pakai apa yang bisa aku afford aja. Tapi menurut aku itu juga udah oke banget dibandingin sama apa yang aku bisa afford zaman aku SMA. Duit jajan cuma 20.000 sehari. Dan banyak part dari yang can buy anything that I want ini hal-hal kecil yang mungkin orang-orang nggak gitu sadar, tapi aku pengen banget bisa ngasih makanan sehat ke diri aku setiap harinya nanti tanpa harus berpikir makanan sehat tuh mahal kayak gitu. Aku nggak pengen ada alasan buat aku bisa makan makanan sehat. Bisa nggak ya? Segala komen yang jelek-jelekin tentang kehaluan aku bakalan aku delete ya.
nggak boleh nyumpahin orang tuh, nggak boleh. Doain biar semuanya bisa terwujud. Aku doain juga semua hal yang kalian manifesting, yang kalian impikan, yang kalian bikin di vision board atau vision book yang kalian bakalan bikin sebentar lagi bakalan kewujud, dan kita bakalan bisa happy bareng-bareng dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat tuh berarti maksudnya bukan 2 minggu lagi ya, tapi kayak 10 tahun lagi juga masih dekat kok waktunya. Aku bener-bener gak sabar kapan waktunya aku bisa memegang ini semua hal-hal yang aku pengenin. Walaupun dengan begitu aku harus punya tujuan hidup yang baru, tapi aku bakalan usaha sebisa aku untuk mewujudin semua hal ini. Aku nggak tahu kalian bakalan bisa ngeliat prosesnya apa enggak, tapi kalau misalnya kalian bisa ngeliat prosesnya, I think it's gonna be an amazing one. Dan kalau misalnya kalian ada yang ngebikin kayak ginian juga, please kasih tahu aku, DM ke Instagram aku atau komen di bawah. I would love to see your own vision book or vision board. Gila, jujur ini deg-degan banget loh sharing tentang hal ini, karena ini kan sesuatu yang aku sangat amat impikan dan aku nggak tahu bisa aku tahu bisa terwujud. Tapi kayak sharing kayak ginian itu kan adalah suatu hal yang besar. Kayak aku takut diketawain orang, tapi aku udah di poin dimana bodo amat, semua orang punya harapan, semua orang punya mimpi, why not? Aku cuma pengen share aja, siapa tahu bisa ngebantu banyak orang untuk mewujudin mimpi-mimpi kalian juga, dan untuk mempermudah proses dari perjalanan ini semua. Kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dadah!